tidak boleh ada orang miskin. Tapi kalau masih ada orang miskin, maka semua orang miskin itu harus mendapatkan bantuan. Bahkan malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Yang nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Ini indikatornya sangat banyak ya. Secara nasional tercapai 62,49%. Ada, ini godaannya adalah seperti disampaikan salah seorang wartawan dari media nasional mainstream. Apakah artinya kemiskinan di desa itu 100 minus 62? Apakah artinya kemiskinan di desa itu sekitar 38% atau 37,51%? Ya. Tidak sepenuhnya begitu, ya. Tidak sepenuhnya begitu. Jadi ini adalah sasaran SDG desa nomor 1. Dan jumlah orang miskin itu salah satu bagian dari sasaran itu. Jadi perlu kita ingat bahwa yang isinya adalah keseluruhan SDG desa nomor 1. Makanya dia ada aktor yang ada di SDG desa nomor 1 itu dari capaian seluruh indikator SDG desa nomor 1. Jadi tidak hanya jumlah atau persentase orang miskin di desa. Tidak hanya persentase orang miskin di desa. Persentase orang miskin ekstrim di desa itu adalah di sasaran 1.1. Jadi khusus persentase orang miskin di desa ada di sasaran 1.1. Ini kalau disebut bahwa tingkat kemiskinan desa itu sasarannya mencapai 0%, sementara capaiannya 40,83%. Ini semuanya pakai persen. Istilah nasional untuk persentase kemiskinan itu kadang-kadang disebut sebagai tingkat kemiskinan. Jadi ada istilah jumlah orang miskin dan ada istilah tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan inilah yang kemudian dirumuskan menjadi persentase. Kita sudah sama-sama tahu minggu lalu bahwa ketika capaiannya itu 0, maka angkanya harus 100 dikurangi angka capaian itu. Jadi artinya persentase kemiskinan di desa dengan sensus terhadap penghasilan yang ada di desa itu 40,83. 40,83 itu adalah capaiannya. Karena artinya jumlah atau persentase kemiskinan di desa itu adalah 100 dikurangi 40,83. Artinya sekitar 59%. Mengapa sangat tinggi? Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, karena memang cara menghitungnya adalah menghitung semua penghasilan. Yang kedua, bahwa ini real pertanyaan dari lapangan. Kemarin sudah kita diskusikan agak detail bagaimana terlontar di dalam salah satu berita dalam satu kabupaten yang sangat padat. Itu kalau menggunakan survei, itu yang disurvei adalah 1.400-an
Kalau di dalam SDGs yang dihitung adalah seluruh keluarga yang ada di desa. Jadi yang satu menggunakan satu survei 1.400-an keluarga di satu kabupaten ya. Kemudian kalau kita keseluruhan itu sudah sampai pada angka 33 juta keluarga. Itu yang akan diolah, yang akan terolah gitu. Untuk per hari ini yang sudah termigrasi itu sampai ke angka 5,1 juta keluarga. Jadi tadi angka 60%, 59, sekian persen ya, itu dihitung dari 5,1 keluarga dan 17,2 juta warga ya. 5,1 juta keluarga dan 17,2 juta keluarga. Tentu saja seperti biasa begitu nanti migrasinya sudah selesai 100% di minggu ini sesuai yang disampaikan oleh tim teknis, maka itu akan tercapai semuanya untuk 33 juta keluarga dan 99 juta warga ya. Totalnya saat ini seperti itu. Jadi di sini yang pertama tingkat kemiskinan desa, tadi adalah persentase kemiskinan. Ini berarti 59, berapa ini? 0,27 ya, 0,17. Itu tingkat kemiskinan di desa. Dan ini artinya sebagian besar ada di wilayah desa-desa yang memang lebih lambat ya, lebih lambat untuk mengisi mulai bulan Agustus ya sampai hari ini masih terisi terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menggunakan basis warga miskin desa itu sebagai angka ya, sebagai angka ketika kita menurunkan yang di bawahnya itu. Jadi setelah kita mengetahui jumlah warga miskin, ini yang dilihat terutama adalah miskin ekstrim, karena SDG desa meminta khusus SDGs ya, meminta khusus penghitungan 1,99 PPP US dollar per orang per hari. Jadi 80% dari garis kemiskinan kabupaten kota. Kemudian cara pengambilnya dengan menggunakan seluruh penghasilan yang dimiliki oleh warga desa satu persatu gitu. Kemudian dari situ penghasilan di satu keluarga digabungkan, baru kemudian dibagi dengan anggota keluarga. Jadi kalau satu keluarga itu rata-ratanya di bawah 80% garis kemiskinan kabupaten, maka seluruh anggota keluarga itu akan masuk golongan miskin ekstrim. Jadi tidak satu persatu gitu, tidak, tapi di satu keluarga. Makanya kita menggunakan basis keluarga karena itu akan memudahkan ketika membuat penghitungan tentang berapa persentase atau tingkat kemiskinan desa. Jadi kita masih ingat bahwa cara menyusun jumlah warga miskin seperti ini ya. Ini Bung Arif Insandoyo ini yang suka mengotak-atik untuk bisa membuat sendiri ya, hal-hal yang kreatif seperti itu. Jadi caranya seperti ini, dan itu menjadi basis ketika dikaitkan dengan data yang lain. Data-data yang lain apa? Yaitu bahwa ada data tentang asuransi kesehatan. Jadi ada pertanyaan kepada masing-masing warga desa, apakah mendapat asuransi kesehatan atau ikut asuransi kesehatan. Nah, ini adalah khusus untuk orang miskin. Jadi warga miskin di desa yang mendapat nomor asuransi kesehatan.
jumlahnya 39,82%. Ini adalah ada 39 warga miskin di desa, khusus untuk warga miskin di desa yang mendapat SJSN bidang kesehatan. Jadi ini angka-angkanya pasti mengejutkan kalau kita bandingkan dengan angka-angka nasional saat ini, ya. Karena angka nasional sering hampir semuanya lebih tinggi, tapi angka kita pada per pagi hari ini seperti ini, ya. Kemudian untuk warga miskin yang bekerja, khusus warga miskin yang bekerja, itu ada pertanyaan lanjutan, apakah atau asuransi tenaga kerja, apakah ikut asuransi ketenaga kerjaan. Dan itu kalau kita lihat di sini jumlahnya lebih sedikit lagi, yaitu 15,13%. Jadi warga miskin khusus yang bekerja, warga miskin khusus yang bekerja yang mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan itu 15%, ya, 15%. Berapa targetnya? 100%. Ya, targetnya 100%. Semua warga desa yang bekerja perlu diasuransikan, ya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Seluruh warga miskin sudah mendapatkan bantuan sosial. Kalau dari data yang dikumpulkan desa sendiri ditunjukkan bahwa baru 48, ya. Dari karena di sini mencapai 100 seperti biasa rumus kita. Kalau mencapai 100 targetnya, maka angka itu sekaligus dibaca sebagai angka persentase. Kalau mencapai 0, maka membacanya adalah 100 dikurangi angka itu. Ya. Karena diingat disclaimer-nya adalah ini baru 17 juta warga dan 5 juta keluarga. Dari total data yang sudah terkumpul 99 juta warga dan 33 juta keluarga. Kemudian individu miskin mendapat layanan kesehatan. Artinya yang dalam setahun terakhir ikut serta atau masuk di dalam salah satu layanan kesehatan sesuai dengan jenis penyakitnya, ya. Itu berapa? Ternyata 76% dari warga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian warga miskin yang mendapatkan pendidikan SD, hampir semua anak-anak umur 7 sampai 12 tahun dari keluarga miskin ekstrim itu sekolah. Ukuran statistika 85 sampai ke atas itu bagus, apalagi kalau 100, 50 sampai 85 itu ya bagus sedang ke atas, ya. Kalau 16 sampai 50 itu di bawah rata-rata, yang buruk di bawah 15, paling buruk di bawah 2,5. Begitu kira-kira hitung-hitungan statistik untuk melihat populasi. Apakah itu bisa dipercaya? Itu adalah hasil dari statistika sejak dia ditemukan sampai sekarang. Jadi angka-angkanya itu 100%, setengah, kemudian simpangan baku di atas yaitu 85 ke atas, simpangan baku di bawah yaitu 15 ke bawah, kemudian 2 kali simpangan baku, ya, itu 2,5% paling atas atau 2,5% paling bawah. Jadi kalau kita lihat di sini,
SD usia itu sudah terakses untuk sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Nah, baru muncul ada tambahan tugas untuk beasiswa, itu adalah warga miskin, anak-anak miskin yang usia SMA, ya. Karena ternyata baru hampir 80%. Jadi ada 20% dari warga miskin usia SMA yang tidak bersekolah. Apalagi warga miskin yang mendapat pendidikan perguruan tinggi, itu baru 2,45%. Jadi angka 2,5 tadi itu kalau melihat ini persis di angka sangat rendah, ini persis di angka itu secara statistik. Di hal ini adalah beasiswa. Beasiswa tidak, yang dibutuhkan warga miskin tidak hanya soal SPP atau biaya sekolah, tidak hanya soal buku yang dibeli, seragam atau tas. Yang penting lagi adalah hariannya. Hariannya itu kalau SD dan SMP adalah bagaimana ongkos untuk ke sekolah bolak-balik. Makanya di desa-desa mulai ada yang menggunakan mobil siaga desa, bahkan ada yang mulai bisa, karena desanya makin maju, mulai bisa mengusahakan bis yang bisa dipakai anak-anak sekolah untuk pergi ya ke layanan-layanan sekolahnya. Tapi di samping beasiswa tadi itu untuk kita mulai belajar bahwa untuk yang mulai SMA ini godaannya adalah ini sudah masuk dalam usia kerja juga. Jadi usia kerja dihitung saat ini sesuai BPS itu 15 tahun ke atas. Nah, ketika sudah masuk usia kerja itu godaannya adalah mau kerja atau mau sekolah. Makanya di sini susutnya sangat banyak. Kemudian untuk pendidikan tinggi ini tentu saja makin banyak lagi, karena artinya harus ada dana juga yang siap bagi hidup sehari-hari, sementara anaknya kuliah. Makanya di sini susut sampai 2,45%. Di samping tentu saja biayanya jauh lebih banyak, karena perguruan tinggi mungkin adanya di ibu kota provinsi yang itu jaraknya bisa sangat jauh, dan persoalannya bukan hanya sangat jauh tapi sangat sulit untuk ditempuh oleh keluarga miskin yang ada di desa. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keluarga miskin pengguna listrik. Saya kira ini karena 100%, maka angka 96,11 ini menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga miskin itu sudah teraliri listrik, baik PLN maupun non-PLN. Baik PLN maupun non-PLN. Kemudian keluarga miskin dengan akses sanitasi ini juga sudah hampir bagus, 83,43%. Harap diingat mencakup 17 juta warga dan 5 juta keluarga dari keseluruhan data yang terkumpul 99 juta warga dan 33 juta keluarga. Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh. Rumah tidak kumuh ini ada dua indikator ya di dalam SDG desa, yaitu dari sisi budaya itu ditanya kumuh atau rumah kumuh. Jadi itu budaya untuk menggali aspek budaya. Kita kadang terbiasa tinggal di rumah kita itu kotor, rumah kita itu barang-barang
tidak kita buang tapi kita simpan, padahal nggak kita pakai juga, kardus-kardus, kardus, tas-tas kresek dan sebagainya. Begitu orang luar melihat, kumuh. Jendela tidak bisa dibuka, tapi kita nggak merasa penting begitu, karena toh kita akan keluar, jadi jendelanya tertutup atau tidak buat kita nggak penting, karena jarang di rumah, karena kita selalu bekerja. Nah, yang ditanyakan di sini, yang masuk di sini, ini baru tidak kumuh versi budaya. Nanti soal bagaimana kemiskinan tidak kumuh yang objektif, lantainya, ada masalah jendelanya, itu ada di bagian komponen kemiskinan. Tapi yang ditanyakan di sini adalah tidak kumuh yang budaya itu. Dan ini menarik bahwa lazimnya warga miskin, apalagi dari sisi aset, itu dia akan tinggal di RTLH, rumah tidak layak huni, ya, RTLH. Nama lain dari kumuh, jadi eufemismenya dari kumuh menjadi RTLH. Tapi kalau kita tinggal di dalamnya, ternyata kita tidak merasa kumuh. Ya. Kalau kita lihat di angka 92,84, padahal kemiskinannya sampai hampir 60%. 60%, tapi kalau kita lihat di sini, keluarga miskin itu tidak merasa, khusus dari yang 60% itu tidak merasa tinggal di rumah kumuh. Kemudian jika ada bencana, jadi ini khusus keluarga miskin yang pernah mendapatkan bencana, ya. Khusus keluarga miskin yang pernah mendapatkan bencana. Ternyata warga miskin yang mendapatkan bencana dan kemudian merasa, ya, pengalaman mereka ditangani oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi mungkin ada LSM, mungkin swasta yang menangani mereka. Itu pengalaman mereka menyebutkan 45,91%. Jadi kurang dari separuh warga miskin yang terkena bencana kemudian dibantu, ditangani, ya, di desa-desa seperti itu. Ya. Jadi ini membaca SDG Desa nomor 1, seharusnya di sini sudah disiapkan juga ini tentang rekomendasi dari SDG Desa nomor 1 itu, kemudian seperti apa rekomendasinya. Ya. Jadi setelah kita melihat tadi hasil-hasilnya dari SDG Desa itu, kemudian sudah disiapkan rekomendasinya. Jadi kalau tingkat kemiskinan ini banyak nama programnya, tapi itu dirumuskan di dalam web miskinextreme.kemendesa.go.id. Itu sangat banyak kegiatan yang perlu dilakukan. Kemudian kegiatan asuransi kesehatan untuk warga miskin. Jelas ini berkaitan dengan keluarga miskin tadi, warga miskin yang belum mendapatkan asuransi kesehatan. Asuransi ketenagakerjaan untuk warga miskin. Tadi bahwa di situ adalah berapa warga miskin yang belum mendapatkan, yang bekerja, usia kerja, bekerja, tapi dia tidak mendapatkan asuransi ketenagakerjaan. Kemudian keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Kemudian beberapa keluarga miskin yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian beasiswa, ya, jadi berbagai informasi mengenai anggota dari keluarga miskin yang tidak sekolah tadi, itu kegiatannya tentu saja adalah beasiswa, kemudian listrik untuk keluarga
kemudian warga miskin. Jadi dari masing-masing hasil tadi kemudian muncul rekomendasi, dan jangan lupa untuk setiap rekomendasi tadi itu warga miskinnya. Jadi untuk warga miskinnya, untuk setiap daftar warga miskin itulah pedang Damoklesnya itu mulai apakah akan dibiarkan tepat atau ditangani dengan sambil lalu. Gus Koco sudah menyampaikan ada pertanyaan apakah BLT, bantuan sosial, itu penanganan yang tepat ataukah itu penanganan yang tidak tepat. Mestinya itu adalah upaya untuk menjaga supaya tetap ada di batas aman dari garis kemiskinan, di atas garis kemiskinan ekstrim, kalau bisa di atas garis kemiskinan. Tapi kemudian setelah itu tentu saja dibutuhkan kegiatan lain supaya bisa melakukan produksi sendiri, tidak berbasis pada bantuan sosial. Jadi kita masih ingat waktu awal tahun itu membicarakan mengenai kemiskinan, ya, itu ada pertanyaan pokok di awal waktu itu adalah mengapa di satu sisi itu ada target supaya kemiskinan itu 0%, tapi di sisi lain kenapa ada target supaya penerima bantuan sosial itu juga 100%. Jadi pada waktu itu ada pertanyaan bagaimana kita menggabungkan tingkat kemiskinannya harus 0%, sementara bantuan sosial itu harus 100%, 1.1 dan 1.3. Itu adalah konsekuensi dari kaidah no one left behind. Jadi tidak boleh ada orang miskin. Tapi kalau sampai ada yang miskin, maka harus mendapatkan bantuan. Jadi seperti itu. Tidak boleh ada orang miskin. Tapi kalau masih ada orang miskin, maka semua orang miskin itu harus mendapatkan bantuan. Bahkan di sini istilahnya tidak hanya mendapatkan bantuan seperti 1.3, tapi 1.4 itu adalah semua orang miskin harus mendapatkan layanan. 1.5 orang terjadi bencana. Jadi konsekuensi kaidah itu adalah sasaran-sasaran seperti itu. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Ternyata hanya bisa sampai ke SDG desa nomor 1. Jadi yang nomor 2 dan 3 kita lanjutkan besok, Gus Koco.